Shalom, shalom sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Budiono, dalam acara P dan J, belajar dari Katekismus Heidelberg. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk pada pertanyaan yang kelima. Pertanyaan yang kelima adalah, dapatkah saudara melaksanakan semuanya ini dengan sempurna? Jawabannya, tidak. Karena kodratku aku cenderung membenci Allah dan sesamaku manusia. Maksudnya adalah, dapatkah kita mengasihi sesama, mengasihi Allah dengan sempurna? Jawabannya tidak. Karena kodratku cenderung membenci Allah dan sesama manusia. Saudara, kata membenci ini sepintas kita akan merasa ini berlebihan. Mungkin ada yang berkata, kapan aku membenci manusia? Kapan aku jahat kepada manusia? Kapan aku menindas manusia? Kapan aku dengki kepada manusia? Atau kepada Allah? Aku bayar persembahan, aku melayani Tuhan, aku setia dalam beribadah. Kapan aku membenci Allah? Ya, jika ini yang dimaksudkan, pasti banyak orang yang merasa dirinya itu tidak membenci Allah dan sesama manusia. Contoh, sudah dalam Alkitab itu orang Lewi, para imam, ketika melihat ada orang yang dirampok, dia menghindar, tidak mau menolong, ya. Menghindari orang yang sedang papa ini, orang yang sedang sekarat ini, dihindari. Bukankah ini kebebasan? Tidak menolong ya hakku, aku tidak menolong nggak hakku. Tidak ada hubungannya dengan membenci, ya. Karena aku mungkin cepat-cepat mau ambil pelayanan, ya, di sinagog. Nah saudara, sebenarnya waktu ada orang yang memerlukan pertolongan, dalam konteks orang Samaria, orang yang dirampok ini, kita sedang membenci orang itu. Waktu ada orang yang memerlukan pertolongan kita, lalu kita menunda untuk menolong, bahkan membiarkan mereka, itu adalah sudah membenci. Sikap yang dingin, tidak ada kasih, itu apa namanya? Sikap yang dingin, tidak ada kasih, itu apa namanya? Lawan dari mengasihi adalah membenci. Jadi ketika kita sudah dingin, tidak mau menolong sama, itu sudah dikatakan membenci. Jika dalam diri kita, saudara, tidak ada kasih, itu sudah dikatakan membenci. Take over, ya. Tidak ada kasih, take overnya adalah membenci. Contoh, saudara, seandainya ini malam, waktu malam, lampu dimatikan atau waktu lampu mati dari petugas PLN, dari pusat, kira-kira kita mengatakan apa? Oh, kurang gelap, kurang terang. Kurang terang. Ini kurang terang. Kan tidak mungkin kita ngomong gitu. Waktu lampu mati malam hari, kita langsung bilang gelap. Terang lawannya gelap. Sama. Ketika tidak ada kasih dalam kita, ketika kita sedang dingin kepada seseorang yang membutuhkan pertolongan, langsung take over bahwa kita ini sudah membenci, kita ini sudah jahat kepada manusia. Nah, Katekismus Heidelberg ini, saudara, mengatakan bahwa kita tidak bisa mengasihi Allah dan mengasihi sama manusia dengan sempurna.
Orang yang sadar akan hal ini sebenarnya adalah orang yang berpengharapan. Orang yang tahu kalau saya ini tidak mampu mengasihi sesama. Sadar kalau aku tidak bisa mengasihi Allah dengan sempurna, maka orang ini adalah orang yang beruntung. Orang yang berpengharapan. Ada contoh lain, saudara, yang mungkin bisa menolong kita untuk memahami bagian ini. Ini disampaikan oleh seorang hamba Tuhan. Ilustrasi ini, ada seorang anak sekolah, waktu ujian dibagikan, dan ternyata kedapatan anak ini mendapatkan nilai 57. Ya cemas, ya takut, dalam pikirannya, aduh aku pasti nggak bisa naik kelas ini. Lalu melihat kanannya, nilainya 49, dia dapat 57, lalu temannya mendapat nilai 49. Lihat sebelah kirinya lagi, didapati temannya mendapat nilai 37. Lihat belakang, temannya mendapat nilai 25. Jadi ketika dia menoleh ke kanan, temannya mendapatkan nilai 49, sudah mulai lega. Ternyata aku tidak jelek-jelek amat. Lihat ke kiri, nilainya temannya 37, terhibur lagi. Lihat ke belakang, 25, semakin terhibur dan merasa dirinya ini paling hebat karena teman-temannya di bawah mereka. Lalu si guru bilang, anak-anak, mungkin saya memberikan soal terlalu berat, oleh karena itu saya katrol nilai kalian mendapatkan 40. Jadi ditambahkan 40. Anak ini bangga, saya dapat 57, kau dapat 40 lagi, berarti nilaiku 97. Ya, 97. Dan ini bangga, 97. Senang dia, suci. Dia melihat merasa pintar, suci, hebat dibanding dengan teman-temannya. Dan sebenarnya ini adalah anugerah, saudara. Nilai 40 yang dikatakan itu adalah anugerah. Ini kan sama seperti orang Farisi yang menganggap orang lain itu nggak baik, yang menganggap orang lain itu kurang, yang menganggap pemungut cukai, pengemis itu adalah orang rendahan, orang tidak layak untuk naik, tidak layak untuk naik. Saudara, orang yang semacam ini sebenarnya orang yang paling malang. Dia tidak sadar kalau dia itu mendapatkan anugerah dari Tuhan. Dia tidak sadar kalau Tuhan itu memberikan kasih karunia-Nya dengan nilai yang tidak bagus menjadi bagus. Saudara, sebenarnya sikap orang Farisi ini adalah gambaran dari orang yang dirinya itu tidak membenci sesama, merasa tidak membenci sesama, merasa tidak membenci kepada Allah, padahal ia mendapatkan anugerah, mendapatkan kesempatan untuk melayani Tuhan. Kiranya kebenaran ini menolong kita untuk semakin bertumbuh, memahami pengajaran ini dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.